أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat sekalian, muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah, tibalah kita melanjutkan untuk podcast yang kelima ini. InsyaAllah, semoga apa yang telah kita lakukan mendapat ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya, dengan kudrah dan iradah Allah. Kita masih mampu diberikan kemudahan untuk beribadah, salah satunya menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita miliki menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang yang mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaat beliau. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita akan membahas tetap dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yakni adalah hendaknya kita melazimi kejujuran. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajul yastuku wa yataharra sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan." Yang artinya, lazimilah kejujuran, sebab kejujuran itu akan menunjukkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan kalian kepada surga. Seorang lelaki yang senantiasa jujur serta selalu ia melazimi kejujuran, maka ia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi. Renungan yang dapat kita simpulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang jujur, dan ini diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada diri yang mereka merasa beriman kepada Allah. Sesungguhnya seorang Muslim hendaknya selalu melazimi kejujuran dan bersungguh-sungguh untuk menepati kejujuran itu, yang nantinya semua itu akan menunjukkan dirinya kepada hal kebaikan, dan kebaikan insya Allah menghantarkan kepada surga. Kejujuran adalah akhlak yang agung yang menghimpun seluruh karakter kebaikan di dalamnya. Bisa kita sebut albir adalah kebaikan yang akan diciptakan ketika kita memulai dengan kejujuran. Karena sebuah kebaikan tanpa kejujuran, maka itu adalah omong kosong. Bahkan albir sendiri sebuah kata yang banyaknya kebaikan-kebaikan dilibatkan di sana. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan akhlak shadiqul amin bisa jujur dan dapat dipercaya. Tentunya bukan hanya dalam hadis Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengisyaratkan bahwa akhlak kejujuran ini terdapat di beberapa ayat dalam Al-Quran. Bahkan Allah tidak segan-segannya menyebut Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam di dalam firman-Nya di dalam surat Maryam. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Yang lainnya, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah telah memerintahkan hamba-hambanya, khususnya bagi seorang rasulnya dan nabinya, umumnya pada kita semua kaum muslimin, untuk selalu berjujur, untuk selalu jujur dalam perkataan, jujur dalam beriman, untuk selalu melazimi kejujuran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain,
yakni surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memuji akan sekelompok orang yang saleh, akan sekelompok orang yang beriman, tetapi ia yang berjujur dengan keimanannya. Bahkan di ayat lain juga dijelaskan, yakni dalam surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Di antara mereka orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang telah gugur, dan di antara mereka ada pula yang menanti-nanti dan mereka tidak merubah janjinya. Agar semua itu Allah berikan balasan kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dengan kebenarannya, dan menyiksa orang-orang yang munafik jika dikendakinya atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain kita bisa tengok, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang mana Rasulullah SAW menjadikan kejujuran sebagai cara masuk ia dan keluar beliau. Katakanlah Rabbku, masukkanlah aku secara masuk orang-orang yang benar, dan keluarkanlah aku pula secara orang-orang yang benar juga. Ibrahim alaihissalam juga pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dirinya sebagai buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian hari, orang yang datang setelahnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tuturku ini, perkataanku yang baik ini menjadi kebaikan bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam kejujuran bisa kita jelaskan setelah ini. Kejujuran terhadap Allah ini adalah yang pertama, yakni akan tercapainya hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba mengetahui hukum-hukum yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Yang pertama adalah jujur dalam mencintai Allah, jujur dalam ketaatan kepada Allah, jujur dalam mencintai Nabi dan Rasulnya, jujur dalam mencintai Al-Quranul Karim, tentunya dengan pengamalan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentunya bukti nyata ini harus dilihat dari ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jangan pernah menghitung nikmat Allah, karena kita tidak bisa akan menghitungnya. Syukur hati menerima ketetapan Allah dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Syukur lisan dengannya memuji nikmat-nikmat Allah, meninggikan Allah, serta jangan sampai kita mengeluh dengan keadaan yang Allah berikan. Yang ketiga adalah syukur jasmani, amal jawarih, yakni dengan ketaatan, dengan ibadah yang hakikatnya kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Yang ketiga adalah jujur dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin tentunya ia menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah ia ikhtiar, setelah ia berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Banyak ayat-ayat tentang tawakal. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Itu sudah cukup, dan Allah akan mencukupkan orang-orang yang bertawakal. Kemudian selanjutnya adalah jujur dalam bertaubat, yakni dengan taubatan nasuhah, taubat yang semurni-murninya, yang berasaskan pada rasa penyesalan, mengakui dosa-dosa yang telah ia perbuat, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa dan beristighfar, dan catatan tidak mengulangi apa yang ia perbuat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat. Maka apa yang ia akan dapatkan? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Orang yang mau bertobat nasuha, ia akan mendapat pengampunan, akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan semua itu. Akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Lalu berikutnya, selain kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita cara jujur kepada diri kita sendiri? Yang pertama adalah selalu bermuhasabah, melakukan introspeksi diri di setiap sebelum tidur kita, dan selalu memerangi godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dan selalu menyelisihi perintah-perintah jin, perintah-perintah syaitan yang masuk ke telinga kita, dengan tetap menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati terutama kepada seorang mukmin yang lain. Berikutnya adalah jujur kepada orang lain, orang di sekitar kita, baik dalam jujur perkataan, perbuatan, baik nasihat yang kita lontarkan. Tentunya janganlah kita menjadi orang yang munafik, berbicara A dan di belakang berbicara B. Ini akan membuat kita susah dalam berinteraksi dan bermuamalah terhadap sesama insan. Baik, yang terakhir ini agak berbeda. Ini adalah jujur yang tercela. Benarlah, memang bahwasanya di antara jujur-jujur yang lain ada jujur yang tercela. Ini adalah ghibah, menggunjing atau namimah yang termasuk mengadu domba. Jujur dalam keadaan seperti ini sebuah kejelekan dan keburukan serta madharat yang ditimbulkan sangatlah besar, karena ini termasuk dosanya dengan dusta. Ghibah adalah menyebutkan keburukan atau aib orang lain kepada yang lain. Ghibah itu dilakukan atas dasar pengkhianatan dan mengoyak-ngoyak aib saudara kita di depan orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang ghibah. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Surat Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kalian menggunjing satu dengan sama yang lain. Tidaklah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, maka tentulah kalian merasa jijik kepada itu. Dengan demikian, jagalah aib saudara-saudara kita semua yang Allah Subhanahu wa taala telah tutupi aib mereka, dan doakanlah mereka agar menjadi insan, menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik. Muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, mulailah berlaku jujur pada diri sendiri terlebih dahulu, kemudian mengoreksi kelalaian diri kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini harus terus kita lakukan. Kita bukanlah malaikat yang Allah mensifatinya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ia akan selalu taat dan tidak sedikit pun pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan kita yang manusia, sering ngumpat-ngumpat, sering sembunyi-sembunyi dalam kesalahan dan kelalaian yang kita telah perbuat. Perbanyaklah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bersyukuri nikmat pencipta yang diberikan kepadamu, yang mana nikmat-nikmat itu kita tidak dapat bisa menghitungnya. Jujurlah terhadap orang lain dalam bermuamalah, berjanji, dan dalam setiap kata yang keluar dari mulut kita, agar setiap kebaikan dapat menimbulkan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Serta ingat, jauhilah kejujuran yang terakhir itu, yaitu dengan ghibah. Memang ia mengutarakan apa yang terjadi, dan ia mengutarakan apa yang memang ada dalam diri saudaranya. Akan tetapi yang ia utarakan adalah hal-hal buruk,
atau aib-aib yang Allah telah tutupi dan tidaklah pantas kita untuk membukanya. Bahkan sampai namimah dan memfitnahnya, tentunya ini akan menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Janganlah menghina hamba Allah. Tentu setiap hamba-hamba ini Allah ciptakan melalui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan sifat-sifat hina sama sekali tidak pantas bagi manusia, karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdakwah, terus doakan kepada orang-orang yang belum mengetahui ilmu, sebarkan dengan cara yang baik. Semoga kita dapat memperbaiki akhlak-akhlak ke depan kita dan menjauhi akhlak yang buruk, menjauhi perbuatan yang buruk yang telah kita lakukan di masa lalu. Aqulu qouli hada astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.